Halo semuanya, dimanapun kalian berada, saya berharap kalian tetap dalam keadaan yang sehat. Saya kembali ingin berbagi cerita kepada kalian semua berdasarkan apa yang pernah saya alami di masa lalu saya. Saya selalu berharap kepada kalian bahwa kalian bisa menemukan jalan yang terbaik untuk setiap persoalan kalian. Saat ini saya ingin berbagi cerita dampak-dampak yang saya alami setelah perasaan itu bergejolak dalam diri saya hingga sampai saya akhirnya melepaskannya. Mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang belum menonton video yang sebelumnya. Saya akan review sedikit saja. Jadi pada umur 10 tahun itu saya pernah mengalami ancaman dari seorang, dimana seorang pria mengancam saya, meletakkan golok di leher saya. Dia ingin membunuh saya pada saat itu, namun tidak jadi. Itu adalah pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Namun kemudian beberapa hari kemudian dia ingin memperkosa kakak saya. Dari saat itulah saya mulai menaruh dendam kepada dia setelah saya mendengar cerita kakak saya. Hal ini kami tidak pernah ceritakan kepada orang tua atau kepada siapapun, kami hanya simpan berdua karena kami pikir inilah yang terbaik buat kami gitu. Nah, sampai akhirnya saya selesai SD, saya pindah ke suatu kota. Pernah beberapa kali saya minta kepada orang tua untuk pulang ke kampung, tentu saja karena keinginan ingin membunuh itu dalam hati saya itu udah besar banget. Cuma beberapa kali saya minta namun orang tua menolak gitu. Nah, sampai akhirnya saya selesai SMP SMA lagi, saya harus pindah lagi ke kota yang lain dan melanjutkan kuliah sampai akhirnya menikah gitu ya. Nah, singkat ceritanya saya sampai pada titik terendahnya adalah ketika saya udah merasa capek, udah lelah semua dengan apa yang saya simpan di dalam hati. Akhirnya saya memutuskan untuk melepaskan semuanya. Saya ikhlaskan semua apa yang pernah terjadi dalam hidup saya. Namun semua itu ada dampaknya. Jadi dampaknya itu adalah dampak yang terjadi sampai saat ini dalam hidup saya adalah yang pertama, saya tidak gampang percaya dengan orang. Selama ini saya udah terlalu nyaman dengan diri saya sendiri. Yang saya percaya 100% adalah diri saya sendiri, karena bagi saya orang lain itu belum tentu bisa menyimpan atau bisa menjaga rahasia saya gitu. Nah, kenapa selama ini saya selalu menyimpan itu sendiri? Karena saya memang tidak ingin orang lain tahu gitu. Yang kedua, pada akhirnya apa yang saya pikirkan berlarut-larut dan bertahun-tahun, pada akhirnya semua terekam di alam bawah sadar saya, sehingga setiap kali sekarang saya marah, yang muncul dalam pikiran saya dan tertuang melalui kata-kata saya adalah membunuh gitu. Sekalipun saya telah melepaskan semua itu, maksudnya sudah tidak ada dendam lagi di hati saya sudah melepaskan semua, saya sudah ikhlaskan semua. Sekalipun yang membuat saya marah itu adalah anak saya, ya sebenarnya anak-anak itu tidak pernah membuat kita marah ya, maksudnya mereka tidak pernah berniat untuk membuat kita marah. Cuma biasanya orang dewasa itu tingkat kesabarannya itu pendek gitu ya. Sekalipun anak saya yang melakukan itu kepada saya, maka yang terucap kepada saya adalah membunuh gitu. Nah, yang ketiga adalah
dampaknya yang saya alami adalah saya menolak untuk memiliki anak perempuan. Jadi ketika saya menikah, yang saya minta sama Tuhan adalah, saya bilang, Tuhan, nanti kalau Tuhan izinkan saya punya anak, tolong dengarkan saya tidak ingin memiliki anak perempuan. Kalau Tuhan memang ingin saya memiliki anak, maka berilah saya anak laki-laki. Kenapa saya menolak untuk memiliki anak perempuan? Alasan saya adalah saya tidak ingin anak saya seperti saya. Karena biasanya anak perempuan itu sama dengan ibunya, jadi memiliki perasaan yang dalam gitu. Saya tidak ingin anak perempuan saya nantinya menyimpan dendam juga dalam hatinya. Yang pastinya ya, semua orang itu pasti akan punya pengalaman sendiri, dan yang namanya hidup tidak akan selalu mulus gitu. Nah, saya tidak ingin dia mengalami hal seperti saya. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak ingin loh memiliki anak perempuan. Nanti kasihan kalau dia harus menjadi pendendam seperti saya. Meskipun itu sebenarnya ya mungkin bagi orang lainnya tidak masuk akal, tapi itulah yang saya alami, dan saya pikir itu adalah dampaknya dalam hidup saya. Dan saya berharap ya, dimanapun kalian berada di luar sana, siapapun kalian di luar sana yang memiliki masalah seperti saya, tolong jangan simpan dalam hatimu sendiri. Cari orang yang bisa kamu percaya dan berceritalah, bagikanlah masalahmu, supaya kamu tidak mengalami hal seperti saya. Saya dari awal bilang bahwa saya tidak pernah bercerita kepada siapapun. Saya hanya simpan itu dalam hati saya sendiri. Ya, jadi orang yang pertama kali saya kasih tahu pada saat itu, pada saat saya mau menikah, adalah suami saya. Dan sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada suami saya, karena dia tidak pernah menghakimi saya, dia tidak pernah marah sama sekali ketika saya mengucapkan kata-kata itu, baik kepada anak-anak ataupun ketika saya lagi ngedumel sendiri. Satu hal yang dia katakan adalah, jangan terulang lagi. Saya selalu mengulang rasa terima kasih ini kepadanya, karena kata-kata itulah yang menguatkan saya supaya saya harus bebas dari semua rasa, dari semua masa lalu saya, dari semua dampak-dampak ini. Saya ingin bersih sesegera mungkin. Jadi dimanapun kalian berada, saya berharap kalian bisa menemukan jalan yang lebih baik untuk kesembuhan kalian sendiri.